Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini yang akan terus memberikan updatean terbaru untuk sirkuit Mandalika ini yang terus kita lihat bersama. Ya, perkembangan, capaian maupun apa saja segala kesibukan yang saat ini sedang berlangsung untuk persiapan menyambut balapan MotoGP maupun balapan internasional lainnya. Iya, sebelum itu seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya yang selalu mendukung dan mengklik video dari channel ini. Yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat datang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung saja awali pantauan kita pada siang menjelang sore ini di depan ikon sirkuit Mandalika untuk kita lihat bersama kondisi maupun situasi yang saat ini kita bisa pantau ya. Ramai sekali para pengunjung yang saat ini sedang berada di depan ikon untuk berfoto dan menikmati suasana, melihat keindahan serta semuanya ya yang sudah disediakan di sirkuit Mandalika ini untuk para pengunjung dan wisatawan menikmati hal-hal seperti itu. Oke, baiklah, kemudian di sini kita sudah berada di area parkir yang luas yang dipunyai sirkuit Mandalika, tepatnya di belakang tribun VIP Village yang saat ini kita bisa lihat bersama untuk kondisinya maupun apa saja progres yang saat ini masih berlangsung di area parkir. Ya, kita akan segera lihat bersama, tentunya seperti yang kita lihat di video yang kemarin ya, penanaman rumput terus dilakukan sampai dengan saat ini untuk ditambah hijau bagian taman di sekitaran area parkir di sini, teman-teman ya. Iya, begitu juga di beberapa area lainnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya, terus ditanami rumput dan pepohonan biar nambah hijau ke depannya ya. Dan juga perawatan tentunya terus dilakukan agar tetap subur dan tumbuh cepat besar ya tanaman yang ditanam yang saat ini oleh gardener, teman-teman. Iya, baiklah, di sini kita lihat langsung untuk proses teknik penanaman rumput oleh tim mak-mak yang selalu kita lihat dari kamera udara, teman-teman ya. Nah, saat ini capaian dan perkembangan penanaman rumput sudah sejauh ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tadi untuk luas dari area yang dimana dulu terdapat lahan kosong, sekarang area tersebut dijadikan tempat area rumput. Nah, di sini kita lihat ada tim pihak terkait yang baru saja mengecek lintasan sirkuit Mandalika setelah acara kemarin diselenggarakan ya untuk mobil sport yang melintasi aspal sirkuit Mandalika. Sekarang ini sedang dicek apakah aspal tersebut masih aman. Iya, tentunya semakin bagus ya, semakin baik untuk permukaan aspal sirkuit Mandalika ini apabila sering dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mendapatkan racing line yang makin lebar dan sempurna, untuk mendapatkan grip yang makin bagus untuk sirkuit Mandalika menjelang balapan MotoGP nanti, teman-teman. Nah, kita bisa lihat langsung untuk kondisi selama aspal ini dilintasi oleh kendaraan ya roda 2 maupun roda 4 dalam acara yang rutin diselenggarakan oleh MGPA. Begitu juga tribun, kita bisa lihat kondisinya, jarang kita shot dari kamera udara. Sekarang ini kita perlihatkan kepada teman-teman semua ya. Kita terbang rendah di sini juga untuk melihat dari tekstur aspal ya sejauh ini setelah sering dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, tadi kita lihat pihak terkait langsung memeriksa aspal sirkuit Mandalika ini setelah menggelar dari acara tersebut, teman-teman ya, untuk memastikan aspal sirkuit Mandalika terkena oli atau tidak, teman-teman ya. Ya, jika terjadi pertumbuhan oli di aspal sirkuit Mandalika, maka di sini sudah disediakan ya untuk bahan maupun alat khusus untuk membersihkan dari aspal sirkuit Mandalika terkena dengan tumpahan oli event otomotif. Ya, tentunya bahan dan alat tersebut ya sudah memenuhi standar untuk merawat dan menjaga dari sirkuit Mandalika ini untuk menghindari ya terjadinya licin di permukaan aspal sirkuit Mandalika. Apabila sudah terkena dengan tumpahan oli, maka secepatnya tim marshal akan langsung mengatasi hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi licin di permukaan aspal dan dapat bisa melangsungkan kembali untuk acara berikutnya di sirkuit Mandalika maupun ya event internasional balapan MotoGP, WSBK dan lain-lain, teman-teman ya.
Nah, seperti halnya yang kita ketahui pada gelaran WSBK beberapa bulan yang lalu itu, di tikungan kedua sirkuit Mandalika ada insiden ya, terjadi tabrakan atau crash. Beberapa para pembalap ada dua itu yang saling tabrakan teman-teman ya pada saat itu. Yang dimana dalam insiden tersebut ya terjadi pertumpahan oli sedikit di permukaan aspal sehingga aspal tersebut menjadi licin, dan tak lama kemudian ada satu pembalap lagi yang terjatuh yang tak asing lagi yaitu Jonathan Rea ya di tikungan kedua. Lalu para marshal mengibarkan bendera red flag atau bendera merah. Artinya balapan sementara dihentikan. Ya, tentunya untuk para marshal ya membersihkan tumpahan oli tersebut menggunakan ya bubuk seperti yang sudah terlihat di depan kita ini. Jadi ini dia bubuk yang digunakan apabila ada pertumpahan oli di permukaan aspal, maka ini digunakan teman-teman ya. Nah, setelah membereskan beberapa menit, maka balapan berlangsung seperti biasa. Nah, baiklah, kemudian kita lihat kondisi terbaru dan apa saja kesibukan yang saat ini dilakukan di sirkuit Mandalika, tepatnya di Bukit 360. Tentunya di ketiga bangunan tribun observation deck di sini terus berbenah sampai dengan saat ini. Begitu juga di bagian tebing bukit yang sudah lama jadi dikeruk, saat ini akan ditutup menggunakan material depan kita ini yang pertama-tama digulung, nantinya akan dibentangkan ya untuk menutup dari tebing-tebing yang ada di Bukit 360 di sini teman-teman ya. Nah, jadi material ini bernama Geomet Vegetasi untuk mengatasi terjadinya longsor di bagian tebing bukit yang dikeruk tersebut teman-teman ya. Dan juga untuk menambah hijaunya dari bukit yang kelihatan bekas dikeruk itu nantinya akan tidak kelihatan dikeruk disebabkan akan ditutup dengan material tersebut, kemudian akan tumbuh ya sebuah tanaman maupun tumbuhan yang ditanam di bagian geomet vegetasi tersebut. Nah, seperti halnya di Bukit Bypass Bill Mandalika, itu di beberapa tebing yang dikeruk ya ditutupi dengan menggunakan geomet vegetasi. Lalu saat ini sudah terlihat subur ya tumbuhan maupun tanaman yang ditanam di bagian geomet vegetasi tersebut. Nah, untuk itu tebing bukit di sini akan dibikin seperti itu juga teman-teman ya. Saat ini dalam tahap pengerjaannya. Beberapa gulungan dari karpet geomet vegetasi akan segera dibentangkan atau menjadi penutup dari tebing yang dikeruk di sini. Nah, jadi apabila bukit ya dikeruk, maka bukit tersebut akan diatur seperti ini atau dinamakan terasering ya untuk mengatasi terjadinya longsor. Jadi bukit yang mau dikeruk diatur seperti itu. Oke, baiklah, ini dia ya bentuk dan rupa saat ini ya di bagian tebing bukit yang saat ini segera dilakukan penutupan. Dan juga kita akan melihat bagian tebing yang pertama dilakukan penutupan. Nah, inilah dia yang untuk hasil capaian sebagaimana lebar ya area dari tebing di sini sudah ditutup menggunakan geomet vegetasi. Ya, kita akan langsung saja memperlihatkan secara dekat buat teman-teman semua. Dan tentunya pengerjaan seperti ini dilakukan dengan fokus, teliti, dan hati-hati untuk keselamatan dari para pekerja yang mengerjakan ini teman-teman ya. Dan juga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk bagian tebing yang saat ini dibuatkan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia untuk hasil selama dari pengerjaan tersebut berlangsung. Jadi pengerjaan ini dimulai di hari kemarin dan sekarang ini sudah terlihat ya capaian dan perkembangan untuk bagian tebing bukit yang ditutupi dengan material geomet vegetasi. Oke, baiklah, kemudian itu kita tinggalkan area sini, kita akan menuju ke kesibukan berikutnya di area kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun di kawasan sirkuit Mandalika Kebanggaan Indonesia ini teman-teman ya. Nah, jadi kita terus dukung dan terus nikmati proses dan tahapan di sirkuit Mandalika maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, jadi tetap stay tune terus bersama channel ini. Ya, kita akan langsung saja melihat ya di area bagian samping dari sirkuit Mandalika atau tepatnya AMP dulu berdiri di sana, sekarang sudah tidak terlihat lagi teman-teman ya, karena saat ini sedang dibuatkan tempat jalur dari pipa air bersih dan juga jalur kabel. Nah, jadi kedepannya di kawasan ekonomi khusus Mandalika kita akan tidak melihat lagi kabel yang bersemerawut di atas, melainkan jalurnya berada di bawah. Jadi serba di bawah untuk lebih rapi dan lebih sempurna kedepannya seperti itu. Ya, baik, kita lihat langsung untuk proses pengerjaan di sini. Ya, terlihat satu alat kren yang saat ini akan menaikkan ya material dari box culvert untuk menjadi jalur dari drainase maupun jalur kabel dan jalur pipa teman-teman ya.
Nah, saat ini mereka buatkan untuk lebih baik dan lebih bagus untuk Mandalika ini.